Oke, sambil menunggu Pak Akis, mungkin bisa diingatkan kembali bagi yang mau bertanya nanti bisa langsung di kolom chat atau di kolom Q&A bisa langsung diketik nama underscore nama PT-nya dan underscore pertanyaannya apa. Oke, Pak Akis udah. Haris, Haris. Ya, mohon maaf Bapak Ibu untuk Pak Akis akan reconnect lagi ke webinar ini. Jadi diingatkan kembali untuk Bapak Ibu di webinar ini mohon jangan di unmute untuk mic-nya supaya tidak terjadi kegaduhan di webinar ini dan untuk yang mau bertanya bisa langsung bertanya di kolom Q&A yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu dengan format nama underscore nama PT Bapak Ibu dan pertanyaannya apa. Untuk yang bertanya nanti akan dapat spesial eh, hadiah dari Elo yaitu sebuah masker dari Elo. Terima kasih.
Pak Akis nggak ada suaranya ya? Pak Akis, tapi Pak Akis dengar suara kita nggak? Halo, halo, halo. Ya, sudah ada suaranya. Oh, sudah ada Bu ya? Ya, Oke, Mike. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Oke, baik, saya lanjutkan untuk presentasinya. Saya izin untuk share screen. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Terima kasih telah memberikan waktunya kepada kami, tim ELO, untuk mempresentasikan mengenai bagaimana kita berkolaborasi di masa transisi di pandemi ini. Nah, bagaimana caranya kita melakukan kolaborasi menggunakan ELO sebagai platform digital office. Nah, di sini saya ingin mengenalkan dulu di ELO ini merupakan Enterprise Content Management atau disingkatnya ECM. Jadi ELO ini bukan hanya mendigitalisasikan dokumen saja, merubah dokumen dari soft copy ke hard copy, tetapi ELO juga mendukung untuk digitalisasinya proses bisnis. Nah, selain itu, ELO juga mendukung untuk diakses dari mana saja yang memudahkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Oke, kita introduction sedikit dulu tentang profil perusahaan kami. Nah, ini kami merupakan ELO Digital Office Indonesia. Untuk pusatnya kami berada di Stuttgart, Jerman. Kami masuk ke pasar Indonesia itu di tahun 2006. Nah, untuk Asia sendiri, untuk di Asia kami headquarternya di Indonesia. Nah, lalu untuk ELO sendiri itu sudah uh, tersebar di 40 negara dan dapat dijual atau disediakan dalam 20 bahasa tentunya. Ini adalah uh, lokasi kami di seluruh dunia, peta persebaran ELO. Untuk di Asia sendiri, kami punya di Indonesia dan ada beberapa di Amerika, bahkan Afrika juga. Lalu sebagian besar juga ada di Australia. Selanjutnya ini adalah penghargaan dari ELO Digital Office. Nah, ini dimulai dari 2010, ada dari 2010, 2012, 2013 maupun sampai yang terbaru di 2019 kemarin. Ini penghargaan ini dapatkan ELO berdasarkan compliance yang ada di Eropa. Gitu. Oke, untuk selanjutnya ini adalah customer reference kami yang kami tampilkan beberapa. Nah, salah satunya juga dari customer kami itu yang dimulai dari tahun 2006, nah itu ada KPK salah satunya. Jadi di sini tidak kami tampilkan. Oke, untuk selanjutnya adalah visi dari ELO sendiri. Yang pertama tadi untuk uh, mensukseskan digital proses. Tadi sudah sempat saya informasikan bukan hanya digitalisasi dokumen saja, tapi digitalisasi proses bisnis yang ada di perusahaan. Gitu. Nah, sebagai sentral informasi juga, nah, sehingga memudahkan para pengguna, dalam hal ini karyawan, dalam melakukan tugasnya untuk mengerjakan suatu pekerjaan di ELO. Nah, semua pekerjaan yang terpusat juga itu tidak lupa juga bisa dikelola, lalu juga bisa
untuk informasinya itu semua terekam. Jadi ada rekam jejaknya berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan, apa saja yang dirubah di dalam aplikasi, itu juga bisa terlihat. Nah, selanjutnya, Elo ini sangat terbuka atau fleksibel untuk diintegrasikan dengan aplikasi lain. Jadi, jika di perusahaan Bapak dan Ibu sudah ada aplikasi yang telah ada sebagai aplikasi yang berinteraksi dengan user, tetapi jika ingin diintegrasikan untuk penyimpanan datanya dengan Elo, itu juga bisa. Nah, ini untuk mencapai visi tadi, Elo memiliki teknologi dan konsep seperti ini. Yaitu di hierarki paling bawah itu adalah Elo Client dan Elo Server. Nah, Elo Client ini merupakan cara bagaimana user akan menggunakan Elo. Nah, untuk Elo Client ini, Elo menyediakan di 3 akses, yaitu pengguna bisa melakukan akses dari Java Client atau aplikasi yang diinstal di laptop masing-masing, atau bisa diakses melalui web client atau browser. Nah, selanjutnya Elo juga bisa diakses melalui smartphone. Nah, selanjutnya di atas Elo juga kita bisa bangun solusi-solusi yang ada. Jadi Elo ini sifatnya fleksibel. Di Elo ini merupakan aplikasi yang 80% sudah bisa digunakan. Nah, untuk mencapai 100%-nya, 20%-nya lagi kita mengikuti dengan kebutuhan yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu, ataupun lebih tepatnya kebutuhan dari user sendiri. Gitu. Nah, di Elo sendiri juga sudah ada untuk bisnis solusi yang built-in atau sudah dibangun, jadi tinggal digunakan saja di dalam Elo. Itu ada invoice management, untuk HR-nya juga, untuk kontrak manajemen, dan visitor management. Itu juga sudah ada modul built-in dari Elo. Lanjutan yang bisnis solution tadi ada beberapa, termasuk dari knowledge management juga, record management juga, dan training management. Nah, tentunya solusi-solusi ini yang sudah built-in ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Ini adalah solusi yang telah kami bangun di Indonesia, dari mulai e-arsip, e-office, yaitu surat masuk, surat keluar, nah e-reimbursement. Nah, e-reimbursement ini untuk kita biasanya rembesan perjalanan kita, kalau kita misalkan melakukan visit ke customer ataupun melakukan kegiatan lainnya. Nah, e-reimbursement ini kami juga sudah terapkan di kantor kami, dan menggunakan fitur e-reimbursement di dalam Elo. Gitu. Ini ada beberapa solusi yang sudah kami terapkan di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke kolaborasi dokumen sekarang. Nah, untuk tahapan mulai dari pandemi ini, nah biasanya kita melakukan sharing dokumen itu melalui aplikasi atau media sosial, lalu juga melalui email, lalu juga bisa juga kita melalui beberapa aplikasi yang sudah ada seperti Microsoft Teams, kita melakukan diskusi melalui Disco Webex Meeting seperti ini, ataupun Zoom, maupun aplikasi diskusi lainnya. Nah, tentunya dari diskusi itu kita menghasilkan sebuah dokumen. Nah, dokumen itu kita mau sharingnya kemana, mau simpannya kemana, gitu. Nah, jika kita simpan ke Messenger app, nah kita juga ada kekurangan, kita bisa atau tidak tahu bahwa ini adalah versi mana yang terbaru. Lalu juga dari sisi keamanannya, kita juga tidak bisa menjaga keamanan dari konten dokumen tersebut. Nah, tentunya dengan adanya Elo, kita bisa memaksimalkan pekerjaan untuk kolaborasi penyelesaian dokumen. Nah, ini dengan Elo kita bisa bekerja dari mana saja, baik itu dari rumah maupun dari kantor. Karena penyimpanan yang terpusat, jadi semua maupun user dari rumah maupun dari kantor juga bisa melakukan satu akses langsung ke Elo untuk mengerjakan dokumen. Nah, aksesnya melalui mana saja? Nah, aksesnya bisa melalui browser, ataupun jika user sedang melakukan perjalanan dinas ataupun tidak ada komputer ataupun laptop untuk membuka browser, user bisa melakukan pekerjaannya melalui handphone. Nah, di dalam pekerjaannya itu user bisa melakukan approval. Lalu user bisa melakukan digital signature juga di dalam Elo untuk kebutuhan approval dokumen yang sekiranya membutuhkan tanda tangan. Lalu juga di Elo juga kita bisa melakukan komunikasi dengan third party. Itu ada yang namanya di Elo, modulnya Elo Clean Room. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah fitur-fitur yang bisa mendukung kita untuk modern collaboration, yaitu archiving. Nah, archiving ini adalah basis dari Elo, yaitu untuk digitalisasi dokumen, menyimpan dokumen mulai dari
dokumen Office, bahkan foto, multimedia. Jadi semua bentuk file itu bisa disimpan di dalam Elo. Jadi bukan hanya dokumen saja, tapi semua bentuk file, video, suara, ataupun file lainnya itu bisa disimpan di dalam Elo. Nah, gunanya di archiving ini kita sentralisasi, jadi ketika user ingin mencari semua dokumen, dokumen A, dokumen B, sampai dokumen pekerjaan apapun, itu bisa langsung dicari di Elo secara mudah. Nah, selanjutnya di sisi mobile solution juga, Elo mendukung juga untuk diakses melalui smartphone. Jadi bisa diinstal juga di iOS maupun di Android. Nah, untuk selanjutnya iSearch. Nah, ini fitur di Elo untuk pencarian dokumen ini bukan hanya berdasarkan metadata, bukan hanya berdasarkan nama dari sebuah dokumen, tapi di dalam Elo itu bisa mencari berdasarkan konten dari sebuah dokumen. Misalkan si user itu tidak tahu dia ingin mencari judulnya dokumen apa, tapi saya ingat si user itu ingat bahwa saya ingin cari topiknya ini. Ya, user itu tinggal klik mencari saja di dalam Elo seperti Google pencarian. Nah, itu nanti untuk dokumen yang ditampilkan sesuai relevan dengan pencarian. Karena pencari berdasarkan konten juga. Lalu untuk audit log, nah audit log ini untuk kolaborasi juga. Audit log ini merekam semua histori pekerjaan dari sebuah dokumen ataupun pekerjaan yang terjadi di proses bisnis. Nah, di audit log ini kita bisa tahu ini adalah dokumen sedang dikerjakan oleh siapa, dokumen terakhir diupdate kapan, itu dokumen kontennya apa saja yang berubah, itu bisa dilihat di audit log. Nah, selanjutnya workflow. Nah, workflow ini kita di Elo itu bisa melakukan desain workflow mengikuti proses bisnis yang ada di perusahaan. Nah, workflow ini ketika didesain itu bisa diakses juga dari mana saja. Jadi ketika user contoh ingin melakukan, saya kasih contoh yang ringan, ketika ingin kita melakukan suatu approval dari tugas, nah itu misalkan user yang ingin melakukan pekerjaan itu ada di rumah. Nah, ketika memanfaatkan fitur yang ada workflow di Elo, nah itu dokumennya tinggal diajukan saja untuk dilakukan approval melalui Elo. Itu workflow-nya bisa didesain. Nah, ketika proses penghantaran dokumen itu ke rekan kerjanya yang layak untuk melakukan approval, nah rekan kerjanya itu bisa melakukan approval juga di dalam Elo. Nah, dari approval tersebut itu bisa terlihat juga kapan user itu melakukan approval, kapan user itu melakukan pekerjaan, kapan user itu menerima pekerjaan, itu semua bisa dilihat di dalam Elo. Jadi workflow ini juga bisa diakses juga melalui mobile juga, melalui web juga, itu juga bisa diakses. Selanjutnya ada juga e-form. Nah, e-form ini adalah kita digitalisasi form-form konvensional yang ada di perusahaan atau di tempat kita bekerja. Nah, kegunaan dari e-form ini kita bisa melakukan digital signature juga di dalam e-form ini. Jadi biasanya jika kita ingin menjalankan suatu tugas, kita biasanya juga selain dari dokumen, kita menjalankan sebuah pekerjaan dari form. Jadi ada form yang di-input, nah dari form yang di-input itu kita jalankan sebuah workflow. Nah, dari e-form ini kita bisa digitalisasikan form-form yang ada yang konvensional di dalam perusahaan. Nah, kita masukkan ke dalam Elo. Jadi ketika ingin mengajukan contoh misalkan proses pengajuan cuti, nah itu kita bisa lakukan di dalam Elo. Untuk proses pengisian kontrak manajemen untuk perjanjian dengan vendor-vendor baru atau perusahaan terkait pembiayaan itu juga bisa dengan membangun fitur atau membangun e-form menggunakan fitur e-form ini. Nah, selanjutnya ada task reminder. Nah, task reminder ini biasanya kita melakukan reminder ke rekan kerja kita melalui media sosial ataupun chat, tolong kerjakan ini, tolong revisi dokumen ini. Nah, itu juga kita bisa ingatkan rekan kerja kita. Nah, jadi semua pekerjaan itu bisa dilakukan terpusat. Nah, selanjutnya di fitur kolaborasi ini kita bisa melakukan forum diskusi. Nah, biasanya forum diskusi juga kita lakukan di media sosial ataupun di media chat ataupun di aplikasi diskusi lainnya. Nah, dengan itu untuk memudahkan semua pekerjaan, kita juga ada fitur kolaborasi. Nah, kolaborasi itu kita melakukan chatting itu di dalam Elo, kita bisa melakukan polling atau kita bisa melakukan mention di dalam Elo. Nah, selanjutnya ini drop zone juga masih sama untuk fitur penyimpanan di dalam Elo-nya. Lalu untuk Elo Analytics, nah Elo Analytics ini untuk menampilkan dashboard. Jadi ini adalah fitur
bisnis semi intelligent dalam Elo untuk menampilkan chart, grafik maupun data table berdasarkan summary yang dibutuhkan oleh user nanti. Kita masuk selanjutnya, ini adalah tampilan dari archiving di dalam Elo untuk penyimpanan. Mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar dengan bentuk folder-folder yang ada di komputer masing-masing. Nah, di dalam Elo ini juga ditampilkan sebagai bentuk seperti folder-folder ini. Nah, kegunaan dari folder-folder ini adalah penyimpanan dan pengelompokan juga. Jadi ini untuk struktur folder ini, archiving ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Misalkan disesuaikan berdasarkan jenis pekerjaan, ataupun bisa disesuaikan berdasarkan per divisi. Itu juga bisa disesuaikan. Nah, jika di sini jika dilihat ada Elo Digital Office, agreement kontrak, kontrak procurement, kontrak pengajuan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi pengelompokannya ini kita balikan lagi, ini menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sehingga pada saat Bapak Ibu ingin mencari informasi atau dokumen terkait informasi yang dibutuhkan, nah itu secara visual bisa langsung didapatkan lokasinya. Nah, ini di sini di archiving ini juga adalah tempat penyimpanan tadi, foto, video, semua dokumen kita pusatkan di archiving ini. Ini untuk iSearch-nya, metadatanya, ini pencariannya. Jadi pencarian di Elo itu bukan hanya berdasarkan nama dari sebuah dokumen, tapi pencariannya sampai ke dalam isi konten dari sebuah dokumen. Itu ini adalah fitur iSearch dari Elo. Di sini mungkin akan berperan besar mengenai kolaborasi juga di new normal ini. Jadi kita bisa membangun desain workflow di dalam Elo. Nah, ini bisa dilihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini adalah desain workflow dari proses pengerjaan suatu draft dokumen. Nah, ini merupakan desainnya saja seperti ini. Desain ini cukup mudah, bisa dilakukan dengan cara drag and drop saja di dalam Elo. Nah, untuk desain workflow ini nantinya akan digunakan user, lalu juga bisa diakses user melalui browser, melalui aplikasi smartphone maupun aplikasi yang diinstal di laptop. Nah, itu bisa diakses dari kantor, dari rumah. Itu juga. Jadi, walaupun diakses dari kantor, dari rumah, tapi historinya tetap terlihat. Histori tetap terlihat siapa yang mengerjakan, lalu juga siapa yang sudah melakukan approval-nya, ataupun kita juga bisa setting atau konfigurasi mengenai eskalasi. Misalkan untuk pekerjaan review FPD dan draft dokumen ini ternyata belum dikerjakan selama 3 hari. Nah, itu kita juga bisa susun SLA-nya. Jadi dengan adanya fitur workflow ini juga, maupun kita bekerja dari rumah ataupun dari kantor, semua proses ataupun semua bisa rekam seperti itu. Nah, selanjutnya di sampingnya jika kita bisa lihat ada e-form. Nah, e-form ini kita bisa desain di dalam Elo dengan cukup mudah juga. Kita dengan drag and drop juga itu juga cukup mudah. Nah, e-form ini menyesuaikan dengan form konvensional yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, mungkin ada hubungannya antara kaitannya dengan e-form dan workflow ini. Nah, di e-form kami juga sudah mendukung untuk digital signature. Nah, digital signature ini berguna mungkin untuk approval dokumen secara internal. Itu. Nah, di e-form ini juga kami memudahkan juga untuk pengerjaannya karena kami bisa mengintegrasikan dengan data dari aplikasi lain. Jadi ketika ingin melakukan inputan, nah sebelumnya di dalam aplikasi yang diintegrasikan itu atau aplikasi yang di depan, saya mengatakannya di depan yang dikerjakan oleh user, itu user sudah melakukan inputannya di portal, tapi ada proses approval yang akan dijalankan di Elo. Nah, untuk inputan di portal tadi juga bisa dimasukkan secara otomatis di dalam aplikasi Elo-nya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk dokumen collaboration-nya, di Elo juga ada fitur namanya new version. Jadi new version ini bisa merekam siapa saja yang melakukan pekerjaan, lalu ketika ada terjadi suatu perubahan, Elo secara otomatis melakukan updating versi dari sebuah dokumen, tapi tidak menghilangkan histori dari dokumen yang sebelumnya dikerjakan. Jadi ketika user mengerjakan sebuah dokumen, itu akan terlihat, oh dokumen ini sedang dikerjakan oleh si user A. Dokumen ini sudah dikerjakan oleh si user B, dan semuanya track record-nya terekam. Nah, untuk pengerjaan dokumen juga, Elo juga sudah terintegrasi dengan Microsoft Office. Jadi ketika ingin melakukan pekerjaan di archiving Elo terhadap suatu dokumen, user tidak perlu download lagi. Lalu user tidak perlu download
edit di komputernya lalu upload lagi ke dalam Elo, itu tidak perlu. Di Elo ada fitur yang namanya checkout dan check-in. Checkout dan check-in ini untuk memudahkan user juga melakukan editing dari dokumen. Sebenarnya bukan hanya dokumen saja, mungkin seperti aplikasi desain ataupun aplikasi multimedia itu juga bisa dilakukan check-in dan check-out juga untuk editing dokumen. Nah, bukan hanya melakukan editing dokumen dari rumah ataupun dari kantor, tapi Elo juga bisa mendukung editing dokumen dengan third party. Nah, third party ini di mana user itu kita bisa mengundang user menggunakan Elo Team Room untuk mengerjakan dokumen di dalam Elo. Seperti itu. Jadi third party juga bisa melakukan akses ke dalam Elo untuk menggunakan Elo Team Room. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Ini ada task reminder dan knowledge management. Jadi kita bisa bangun forum diskusi di dalam Elo, kita bisa tanya terkait dengan uh, pembelajaran ataupun hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Jika kita membutuhkan diskusi di Elo juga bisa dibangun untuk forum diskusi. Lalu kita juga bisa membuat reminder yang tadi, kita bisa mention rekan kerja kita bisa memberikan pengingat kepada diri kita sendiri, baik pun pengingat kepada rekan kerja kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Kita juga bisa melakukan polling ataupun survei, kita bisa melakukan komunikasi di dalam Elo untuk mengerjakan suatu dokumen. Jadi untuk pengerjaan suatu dokumen juga terlihat untuk histori percakapannya ada pengerjaan suatu dokumen tersebut. Ini juga bisa dilakukan baik itu dari rumah maupun dari kantor. Selanjutnya ini ada Elo Analytics. Elo Analytics ini untuk menampilkan Elo Analytics ini untuk menampilkan data seperti dashboard di dalam Elo. Tapi syaratnya untuk data yang ditampilkan ini syaratnya datanya harus dimasukkan ke dalam Elo terlebih dahulu. Jadi jika ada data yang ditampilkan seperti grafik, chart maupun data table, itu terlebih dahulu datanya harus dimasukkan ke dalam Elo. Nantinya dari data yang sudah dimasukkan itu baru bisa dikelola berbentuk analitik seperti ini. Ini juga sudah built-in, sudah ada di dalam Elo, tinggal digunakan saja. Selanjutnya dari sisi mobile solution-nya, nah di Elo 12 ini untuk UI-nya seperti ini, bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu juga sudah bisa coba untuk download di smartphone-nya masing-masing. Bisa dicoba di Elo 12 for mobile device. Nah ini untuk tampilannya juga jika dilihat tidak berbeda jauh, nanti mungkin bisa diperlihatkan oleh Bapak Estikel di sesi demo untuk akses dokumennya. Jadi ketika user tidak di depan laptop ataupun komputer, user bisa akses melalui aplikasi yang diinstal di smartphone. Selanjutnya, selain itu, untuk memudahkan user juga uploading data dari mobile, Elo menyediakan aplikasi yang namanya Elo Quick Scan. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah familiar terkait aplikasi scanner-scanner yang ada. Nah, Elo juga menyediakan aplikasi scanner tersebut. Jadi ketika kita foto, dokumennya seperti tampilan dokumen yang di-scan, tapi ketika disimpan, dokumennya langsung masuk ke dalam repository Elo yang diinginkan. Nah, ini untuk aplikasi mobile juga. Jadi sistemnya itu kita bisa gunakan aplikasi mobile ini secara offline terlebih dahulu. Kita kerjakan secara offline. Nanti ketika kita connecting internet, nanti aplikasi Elo mobile ini akan secara otomatis melakukan sinkronisasi antara dengan Elo client dan Elo servernya untuk sinkronisasi data yang terupdate. Koordinasi atau kolaborasi dengan pihak ketiga, third party, kita bisa menggunakan Elo Team Room. Jadi kita bisa undang orang atau pihak luar ke dalam aplikasi Elo kita untuk melakukan diskusi mengenai pekerjaan suatu proyek ataupun untuk mengerjakan sebuah dokumen. Kita juga bisa melakukan menjalankan workflow dari proses kolaborasi kita dengan pihak ketiga ini menggunakan Elo Team Room. Di Elo Team Room ini kita bisa batasi juga. Jadi
bukan semata-mata kita mengundang pihak ketiga ke dalam Elo, tetapi pihak ketiga tersebut bisa melakukan akses secara bebas ke dalam Elo. Nah, di Team Room ini kita bisa batasi untuk folder khusus terkait pengerjaan atau terkait kolaborasi kita di dalam Elo. Itu untuk Team Room-nya. Yang terakhir yaitu manfaat dari Elo. Manfaat dari Elo ini untuk kolaborasi sekarang di musim pandemi seperti ini dan adaptasi new normal ini, user bisa melakukan pekerjaan dari mana saja. Nah, pekerjaan dari mana saja itu bukan berarti hanya melakukan digitalisasi ataupun dokumen soft copy dimasukkan, dokumen hard copy dimasukkan menjadi soft copy saja, tapi kita bisa melakukan approval, kita bisa melakukan menjalankan proses bisnis baik itu dari rumah maupun dari kantor. Nah, semua histori dari proses bisnis itu akan terekam juga di dalam Elo. Jadi tidak perlu takut juga jika ada eh, kesalahan ataupun jika ada nanti apa, jika kita melakukan pekerjaan ada perhitungan yang tidak adil terhadap yang telah kita kerjakan, karena Elo juga mendukung adanya transparansi. Jadi semua aktivitas pekerjaan akan terekam juga di dalam Elo. Nah, untuk memudahkan juga, selain dari fitur-fitur yang tadi sudah saya jelaskan, nah Elo juga mempunyai fitur-fitur yang powerful juga nantinya yang akan didemokan juga oleh Bapak Estikel. Jadi bukan hanya sekedar approval saja ataupun menjalankan workflow saja, tapi Elo juga bisa melakukan beberapa automasi seperti misalkan kita bisa menyusun reporting di dalam Elo, itu kita bisa melakukan ekspor data ke dalam template, apakah itu Excel, apakah itu PDF ataupun Microsoft Word, itu juga bisa didukung di dalam Elo. Lalu kita juga bisa melakukan notifikasi secara otomatis by email jika dibutuhkan, itu menggunakan Elo juga. Lalu juga Elo bisa diintegrasikan dengan beberapa atau Elo juga bisa diintegrasikan dengan aplikasi lain, baik itu portal maupun web, selama dia ada atau open secara aplikasinya yang kita kenal API-nya. Elo juga sudah memiliki API, jadi kita bisa integrasikan untuk penyimpanan dokumen ataupun pengerjaan sebuah workflow seperti itu. Oke, sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh Bapak Estikel terkait demo aplikasi. Silakan, Pak Estikel. Halo, oke. Terima kasih Pak Akis. Saya izin untuk share screen-nya terlebih dahulu. Saya minta izin ke hostnya terlebih dahulu. Pak Akis, mungkin boleh Oh dibantu iya, untuk oke, maaf Ibu rolling. sebentar. Estikel. Sorry. Oke.
apakah sudah muncul untuk share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, mulai saja. Jadi pertama-tama selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan atau akan membawakan mengenai demo Elo-nya. Untuk aplikasi dari Elo-nya sendiri, tampilan awal ketika kita nanti login menggunakan Elo Desktop. Nah, ini untuk halaman utamanya, di sini ada yang namanya My Elo. Kita sebutnya dengan My Elo. Jadi, kalau misalnya kita berkolaborasi dengan teman atau rekan kerja kita, nanti akan muncul di halaman paling depan yang kita sebut dengan My Elo ini. Nah, bagaimana cara kerja di sisi Elo sendiri? Jadi pertama-tama kita akan melakukan yang namanya scan dokumen. Nah, hasil dari scan dokumen itu biasanya kita simpannya itu di lokal komputer kita. Nah, dokumen yang telah di-scan itu kita tinggal upload saja ke dalam Elo-nya. Bagaimana cara uploadnya? Kita tinggal drag and drop saja. Jadi sebagai contohnya di sini saya tinggal drag and drop saja, upload. Contohnya ada di dokumen ini, file. Saya tinggal tarik, saya tinggal ke bagian intray. Jadi intray ini adalah salah satu fitur penyimpanan kita sementara. Jadi kita sementara menyimpan dokumen-dokumen hasil scan-nya itu ke dalam Elo yang disebutnya sebagai intray. Nah, setelah kita upload dokumennya ke dalam Elo, seperti ini, kita akan lihat hasilnya di sebelah kanannya. Jadi dokumen yang sudah kita upload sini, kita bisa preview juga dokumennya. Seperti itu. Nah, jika sudah di-upload, selanjutnya kita ingin memberikan label terhadap dokumennya. Jadi kita memberikan label terhadap dokumennya, gunanya untuk memberitahu bahwa dokumen ini digunakannya untuk apa. Jadi sebagai contoh di sini saya memasukkan dokumen yang bernama invoice yang menyatakan bahwa dokumen ini adalah dokumen invoice. Jadi dokumennya tidak masuk ke dalam arsip yang berbeda. Sebagai salah satu contohnya di sini saya tinggal klik kanan saja. Di sini ada yang namanya invoice dokumen. Nah, saya sudah buat sebelumnya label yang bernama invoice dokumen. Saya tinggal pilih saja sesuai dengan jenis dari file yang saya telah upload tadi. Saya tinggal pilih. Kemudian di sini ada field yang harus diisi. Field tersebut gunanya apa? Gunanya nanti pada saat kita ingin melakukan pencarian dokumen tersebut. Jadi field tersebut nanti digunakan untuk kita mencari dokumen itu lebih cepat. Seperti itu. Sementara saya isikan dulu untuk field-fieldnya. Nah, jika sudah diisi, kita tinggal klik OK saja. Setelah diklik OK, maka dokumen itu akan langsung dipindahkan ke dalam tempat penyimpanan kita atau kita sebutnya dengan repository. Nah, ini kita tinggal klik saja, tinggal kita klik OK.
Dan dokumen yang ada di Intre ini sudah langsung terupload ke dalam repository. Nah, posisinya ada di mana? Kita tinggal klik go to saja. Kita tinggal klik go to, langsung akan diarahkan ke lokasi yang sudah kita upload tadi. Nah, untuk lokasi foldernya sendiri, ini sudah kita tentukan dari awal. Jadi lokasinya sendiri itu berada di dalam foldernya yang bernama invoice, kemudian di bawahnya itu adalah tahunnya, dan selanjutnya di bawah tahunnya itu ada yang namanya nama company-nya, kemudian setelah dari nama company-nya baru dokumen atau filenya, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan kolaborasi. Nah, yang pertama itu kita bisa melakukan edit dokumen. Nah, kita bisa melakukan edit dokumen yang sudah ada di arsip kita. Bagaimana caranya? Tinggal pilih saja dokumennya, kemudian kita tinggal klik kanan, ada yang namanya check out and edit. Setelah kita check out and edit, maka dokumen tersebut akan dibukakan viewernya, aplikasi untuk viewernya. Sebagai contohnya di sini, dokumen yang saya ingin edit itu adalah dokumen yang bentuknya dokumen Word, maka aplikasi viewernya akan dibukakan yaitu Microsoft Word-nya. Nah, setelah itu saya tinggal melakukan editing seperti ini. Tapi karena ini dokumennya di protect, jadi saya belum bisa edit. Saya carikan file satu dulu untuk saya editing. Saya masukkan file satu lagi ini. Dokumen yang sudah kita lakukan check out, kita tinggal edit saja. Sebagai contohnya di sini saya ingin mengganti atau menambahkan invoice itu menjadi invoice 2. Saya tinggal ketik aja. Kemudian jika sudah selesai kita lakukan editing, kita tinggal Ctrl Save aja. Nah, jika sudah di Ctrl Save, kita tinggal close saja. Kemudian kita lakukan yang namanya check-in. Gunanya apa? Gunanya untuk kita menimpa file yang sebelumnya sudah kita upload. Jadi nanti hasil perubahan yang sudah kita edit itu bisa kita tampilkan di Elo-nya. Nah, sebelum kita check-in juga, di sini terlihat di samping dokumen itu ada yang namanya administrator. Nah, karena saya login menggunakan user administrator, maka di sini akan muncul user administrator. Jadi ketika ada user yang lagi melakukan editing dokumen, namanya akan muncul di sebelah dokumennya. Seperti itu. Nah, jika sudah melakukan editing dokumen, sudah selesai, kita tinggal klik check-in saja. Nanti untuk versinya dari dokumen sendiri itu akan naik secara otomatis. Contohnya seperti ini, dari versi pertama dia akan naik menjadi versi kedua karena terjadi perubahan. Kemudian saya tinggal klik OK saja. Nah, setelah saya klik OK, maka di sini akan muncul hasil editan yang sudah saya edit tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kalau kita ingin melakukan kolaborasi dengan teman kerja kita sendiri. Contohnya, saya butuh rekan kerja saya untuk mereview dokumen dari invoice ini. Nah, itu
Caranya, kita tinggal klik saja di bagian sebelah kanan, ada yang namanya Create a Post. Nah, di sini kita tinggal klik saja, nanti di bawah menu ini akan muncul logo-logo. Jadi yang logo pertama ini, kita ada namanya mention user. Jadi kita bisa mention user yang ingin kita ajak berkolaborasi. Sebagai salah satu contohnya, saya ingin mengajak kolaborasi dengan user yang bernama staff. Jika sudah, saya tinggal, kemudian saya tinggal memberikan komentarnya. Nah, setelah kita memberikan komentar, di sebelah kanannya, di sebelah logonya mention ini, ada yang namanya reference entry. Nah, reference entry ini gunanya apa? Gunanya jika kita ingin memberikan sebuah file attachment. Jadi contohnya kita lagi membahas dokumen invoice, kemudian kita ingin teman kita juga untuk mengecek file pendukungnya. Kita tinggal klik yang namanya reference entry ini. Nah, selain dari reference entry juga, kita bisa memberikan sebuah hashtag. Kita tinggal, kalau kita ingin memberikan hashtag, kita tinggal klik saja hashtagnya. Nah, kebetulan sudah ada hashtag yang saya buat yang bernama hashtag invoice. Tinggal kita pilih saja. Dan selanjutnya ada yang namanya restrict visibility. Nah, yang bergambarkan mata ini ada gunanya untuk apa? Gunanya untuk membatasi user-user yang di Elo untuk melihat komentar-komentar yang kita lakukan dengan teman kerja kita. Jadi kita batasi aksesnya. Jadi tidak semua orang bisa melihat komentar yang kita lakukan dengan teman kerja kita lain. Seperti itu. Jika sudah, kita tinggal klik create saja. Oh, ini karena usernya. Nah, di sini ada muncul pesan yang berwarna merah yang dinyatakan bahwa post ini tidak bisa dibuat. Di sini ada salah satu syaratnya. Jadi, syaratnya adalah dokumen tersebut harus diberikan akses ke user yang ingin kita ajak berkolaborasi. Jadi kalau user itu tidak diberikan akses terhadap dokumennya, maka user tersebut tidak bisa kita ajak berkolaborasi. Seperti itu. Karena tidak bisa, saya ganti saja ke dokumen yang saya sudah berikan aksesnya. Salah satu contohnya di dokumen invoice ini, saya tinggal lagi. Jika sudah, tinggal kita klik create saja. Nah, jika sudah kita klik create, maka otomatis ketika user staff itu login, itu dia akan mendapatkan sebuah mention di halaman depannya Elo atau di bagian My Elo-nya. Sebagai salah satu contohnya di sini sudah login menggunakan usernya staff. Nah, ketika saya refresh, saya di sini akan langsung mendapatkan sebuah mention dari usernya administrator. Di sini bisa kita lihat add staff, tolong direview dokumen ini apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau kita ingin melihat dokumennya, kita tinggal pilih di sampingnya, di samping administratornya. Di sini ada nama dokumennya. Jadi kita tinggal pilih saja nama dokumennya, nanti otomatis Elo akan mengarahkan dokumen itu ke bagian repositorinya. Nah, di sini kita tinggal cek aja.
Nah, jika sudah selesai, kita juga bisa memberikan balasan di bagian kolom komentarnya. Jadi sebagai contoh di sini, saya ingin membalas sudah sesuai, saya tinggal klik create saja. Nah, nanti di bagian halaman My ILO-nya administrator itu akan mendapatkan mention lagi dari staff. Nah, ini saya balikkan dulu ke usernya administrator. Ketika saya login menggunakan user administrator, di sini saya akan mendapatkan mention dari staff yang menyatakan bahwa staff sudah mereview dokumennya dan itu sudah sesuai. Selain itu, kita juga ada fitur yang namanya subscribe. Nah, gunanya apa? Gunanya kalau kita ingin kepo untuk melihat komentar-komentar apa saja yang sudah dibuat oleh rekan kerja kita yang lain. Walaupun kita tidak di-mention, kalau kita klik yang namanya tombol subscribe ini, kita akan mendapatkan updatean-updatean dari komentar yang sudah ada. Seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya kalau kita ingin mencari dokumen yang sudah ada di Elo? Nah, untuk pencarian dokumen tersebut itu ada dua. Yang pertama, kita mencari berdasarkan label dari dokumen itu sendiri, seperti yang tadi, atau kita mencari berdasarkan konten atau isian dari filenya. Nah, itu bagaimana caranya? Kita tinggal klik saja yang namanya search ini, contoh reverse search. Kemudian kita searching berdasarkan label dari dokumennya. Sebagai contoh, kalau ingin mencari dari label dokumen, saya tinggal search keywording. Saya tinggal pilih yang namanya invoice dokumen. Saya ingin invoice dokumen yang mengandung kata company code-nya itu A01. Nah, sebagai contohnya, saya pilih saja, maka akan muncul dokumen-dokumen yang menggunakan label dari company code-nya adalah A01. Ini kebetulan yang muncul hanya 2 file saja. Nah, kalau mencari berdasarkan dari kontennya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu lupa dokumen apa saja yang sudah pernah, tetapi Bapak Ibu hanya tahu dari konten filenya, kita tinggal search aja di bagian kolom search di bawah ini. Sebagai contoh, di sini saya ingin mencari dokumen invoice. Nah, karena saya tahunya ya, nah di sini akan muncul semua dokumen-dokumen yang mengandung kata invoice. Nah, di sini sebagai salah satunya ada dokumen invoice 7, ada dokumen invoice 9, dan lain-lain. Nah, di beberapa dokumen tersebut, ada yang diberikan warna hijau. Artinya adalah kita dokumen ini berdasarkan dari kontennya. Jadi kalau kita mencari berdasarkan konten, itu akan digarisbawahi atau distabilokan berwarna hijau by system. Kalau kita mencari dokumen itu berdasarkan kontennya. Nah, namanya send dokumen. Nah, kalau misalnya dokumen tersebut ada di dalam Elo, kemudian dokumen tersebut dibutuhkan untuk dikirim ke external party atau company yang lain.
Nah, itu kita tinggal klik saja yang namanya send dokumen. Nah, nanti sudah klik send dokumen, itu akan muncul Outlook-nya kita. Nah, setelah Outlook ini muncul, dokumen tersebut akan langsung dijadikan sebagai file attachment-nya. Jadi ini kita tinggal tinggal kita input saja, kita ingin mengirimkan file itu ke siapa, kemudian kita tinggal mengisikan body email. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya kalau file yang dibutuhkan itu ternyata lebih dari 1 giga atau lebih dari batasan email, kira-kira sekitaran 500 MB. Nah, itu caranya kita menggunakan fitur yang namanya create external link. Jadi kita membuat sebuah link di Elo-nya dengan Google Drive. Jadi link tersebut kita bisa share ke orang lain, dan di link tersebut kita bisa atur untuk batasan-batasan waktunya. Sebagai contoh di sini saya ingin memberikan batasan waktu untuk linknya itu sampai tanggal 29 Juli. Dan kita juga bisa batasi berdasarkan berapa kali link ini bisa di-download. Jadi sebagai contohnya di sini saya ingin memberikan batasan 2 kali saja. Nah, jika sudah, kita tinggal kirim link tersebut, bisa dikirim ke email kita. Jadi di sini saya tinggal klik aja send ke email. Nah, nanti link tersebut langsung akan muncul di nama dokumennya tersendiri. Jadi nanti si recipient atau si penerimanya, dia tinggal membuka linknya saja. Seperti itu. Dan otomatis akan langsung terdownload filenya. Nah, ini untuk salah satu fitur dari penggunaan Elo external link-nya. Selanjutnya, bagaimana caranya kita mengolah dokumen yang sudah ada di dalam Elo-nya. Pada salah satu contoh, saya ingin membuat sebuah file kontrak di dalam Elo-nya. Nah, ini caranya adalah kita klik aja button open yang sudah saya buatkan sebelumnya, ada yang bernama contract management. Di sini saya tinggal klik button yang namanya contract request. Nah, ketika saya klik contract request tersebut, nanti akan muncul sebuah task atau kerja kita, dan akan munculnya di bagian menunya task. Nah, ini sebagai salah satu contohnya yang sudah saya jalankan sebelumnya. Ketika saya sudah klik yang namanya contract request, itu akan langsung muncul form dari request kontraknya. Di sini kita tinggal input saja form dari form ini, apa saja yang ingin kita masukkan ke dalam kontrak yang nanti ingin kita buat. Sebagai salah satu contohnya, saya inputkan terlebih dahulu. Saya pilih untuk kontrak, template kontraknya itu adalah NDA. Nah, di bagian status ini pun juga akan terlihat kalau status dari dokumen kontrak yang ingin kita minta itu di sini sebagai salah satu contohnya. Jadi statusnya masih dalam bentuk drafting atau pembuatan kontrak.
Nah, jika sudah diinputkan form yang sudah kita isi ini, kita tinggal klik generate kontraknya saja. Nah, kita tinggal tunggu beberapa saat karena ada background prosesnya. Sambil menunggu, lanjut saja. Di sini sudah ada satu file yang sudah berhasil di-generate dalam bentuk kontraknya. Sepertinya sudah selesai. Nah, ini sudah selesai untuk filenya. Jadi kontraknya itu sudah kita generate dari apa yang sudah kita bikin dalam bentuk formnya, itu akan dimasukkan ke dalam dokumennya. Ini untuk e-formnya. Nah, dokumennya kita tinggal klik yang di bagian sebelah form, dokumen atau folder. Di sini ada yang namanya kontrak. Tinggal kita double klik saja. Nah, di sini secara otomatis field yang sudah kita input di dalam e-formnya itu akan langsung masuk ke dalam dokumen Word kita. Sebagai salah satu contohnya seperti ini. Jadi ini adalah template dari dokumen NDA. Nah, nanti field tersebut akan dimasukkan sesuai dengan apa yang kita inputkan di dalam formnya tadi. Nah, di sini kita tinggal cek-cek saja apakah ada yang kurang atau ada yang tidak. Jika sudah sesuai, kita tinggalkan dokumen ini, tas ini ke user untuk mereview dari dokumen kontrak yang sudah kita buat. Nah, sebagai salah satu contohnya, saya ingin memberi review ini kepada user yang bernama Papin. Nah, saya tinggal ke review-nya, kemudian saya login menggunakan user Papin. Setelah kita login menggunakan usernya Papin, nanti di usernya Papin akan muncul sebuah tas baru di menu ribbonnya tas. Karena tadi kita sudah memberikan akses ke usernya Papin untuk dari dokumen tadi. Nah, ini sebagai salah satu contohnya di bagian tasnya, tinggal klik saja. Nah, nanti di sini akan muncul tampilan home. Nah, nanti tinggal dia mengecek aja dokumen dari kontraknya tersebut. Apakah sudah sesuai atau belum. Seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana caranya kita ingin melihat dari proses pembuatan tadi. Jadi, contohnya seperti user ingin mencari dokumen kontrak ini sudah sampai mana sih? Apakah sudah dibuatkan kontraknya atau belum? Atau dia ingin melihat apakah kontraknya ini sudah di-approve atau belum? Sudah sampai tahapan mana lebih tepatnya. Nah, ini kita tinggal cek aja. Itu ada di bagian yang namanya workflow for tree. Nah, di sini kita bisa melihat proses dari pembuatan kontrak tadi. Nah, ini dalam bentuk flow-nya. Di dalam bentuk flow-nya tersendiri, di sini ada dua warna. Ada yang warnanya hijau, dan ada yang berwarnanya biru. Nah, ini ada artinya, kalau dia berwarna hijau, itu artinya prosesnya sudah selesai. Nah, kalau dia berwarna biru, maka prosesnya itu sedang berlangsung di sana. Sebagai salah satu contohnya, di sini dia berwarna biru di bagian notes-nya review, dan di bawahnya ada user yang bernama Papin.
Nah, ini artinya dokumen kontrak tadi yang kita buat itu sedang direview atau berhenti di usernya Papin untuk dicek apakah dokumen tersebut sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Dan di sini kita juga bisa melihat kapan suatu flow ini sudah selesai. Jadi kita bisa melihat pekerjaan dari rekan-rekan kerja yang menjalankan flow ini. Sebagai salah satu contohnya di sini, jadi ketika saya ingin memilih user terkait untuk mereview dokumen, di sini ada yang namanya N, dan di sini ada tombol yang namanya 15 Juli 2020 dengan jam 11.14. Jadi akan ketahuan dia mengerjakan task ini berapa lama. Nah, si usernya Papin ini bisa memberikan sebuah komentar dari dokumennya. Komentarnya bagaimana? Seperti tadi, tinggal kita klik aja di bagian create a post-nya, tinggal kita mention aja usernya. Seperti tadi. Nah, nanti dari user yang tadi itu akan muncul di bagian depannya My ILO-nya. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya, kita juga ada fitur yang namanya Elo Analytics. Jadi, dari Elo Analytics ini kita bisa melihat sebagai contohnya berapa banyak dokumen invoice yang sudah terupload. Nah, gimana caranya? Kita tinggal balik lagi ke My ILO-nya. Di sini ada tombol atau til kita sebutnya yang namanya invoice dokumen. Nah, ini tinggal kita klik saja. Nah, ini untuk tampilan dari analitik yang sudah saya buatkan sebelumnya. Jadi di sini terlihat bahwa dokumen yang sudah kita upload itu ada 5 dokumen invoice. Dan untuk analitik sendiri itu bisa dibuatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi tidak hanya count-nya saja, tidak hanya jumlah dokumen yang diupload saja, tapi kita bisa menampilkan data seperti nama company yang sudah diupload di dalam Elo-nya, atau berapa banyak jumlah atau amount-nya, itu bisa dilakukan bagian Elo Analytics. Itu selanjutnya, di sisi Elo juga ada fitur yang annotation. Nah, di sisi annotation ini bergunanya untuk apa? Jika dokumen itu kita ingin memberikan sebuah editan, tapi tidak di dalam dokumen, atau kita ingin memberikan sebuah pengingat di dokumennya, itu kita tinggal klik saja di bagian general margin notes ini. Nah, setelah notes-nya sudah muncul berwarna kuning ini, kita tinggal ketik aja. Sebagai salah satu ketiknya, saya ingin memberikan notes-nya di review untuk 16 Juni. Tinggal saya klik OK saja. Nah, nanti notes-nya itu akan muncul di sebelah sini atas. Kita tinggal mengarahkan kursornya, nanti akan muncul notes-nya. Seperti itu. Nah, untuk user-user yang lain, itu bisa melihat kalau dia diberikan akses untuk melihat dari dokumen tersebut. Jadi kalau misalnya user tersebut tidak diberikan akses, maka dia tidak bisa melihat dokumen maupun aktivitas yang ada di dalam
folder atau file tersebut. Sebagai salah satu contohnya, di sini saya menggunakan user administrator. Di sini ada 5 folder yang sudah dibuatkan, dan ketika saya log menggunakan usernya staff, ini hanya ada 4 folder saja yang ditampilkan. Jadi ada satu folder yang saya batasi aksesnya supaya user yang lain tidak bisa melihat. Seperti itu. Selanjutnya, kalau misalnya dokumen yang sudah kita edit atau sudah kita review itu ternyata ingin kita balikan lagi ke versi awalnya. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya tinggal kita pilih saja dokumennya. Sebagai contohnya di dokumen invoice 1 tadi, ternyata dokumen invoice 1 ini ada yang salah pengetikan atau salah edit, dan saya ingin membalikkan dia ke versi awalnya. Nah, itu caranya tinggal kita klik kanan saja, ada yang namanya dokumen version. Nah, di dalam dokumen version ini nanti akan muncul 2 versi. Nah, versi saat ini yang ditampilkan adalah versi kedua. Dan kalau kita ingin membalikan dia ke versi awalnya, tinggal kita pilih saja ke bagian versi pertama. Tinggal kita klik OK, nanti dokumennya akan langsung muncul ke versi pertama kali saat kita upload filenya. Nah, di dalam Elo juga ada fitur yang namanya compare. Jadi kita bisa membandingkan versi pertama dengan versi kedua untuk melihat perbedaannya ada di mana. Nah, caranya itu di dokumen versi, terus kita tinggal pilih saja versi yang ingin kita compare. Jadi di sini saya ingin meng-compare versi pertama dengan versi keduanya. Kemudian saya tinggal klik compare-nya. Nah, di sini akan muncul di menu Word-nya, langsung dimunculkan untuk pembedanya. Di sini pembedanya ada di bagian 2, angka 2-nya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, jika ada sebuah dokumen yang ingin kita berikan reminder untuk user yang lain, itu bagaimana caranya? Itu di bagian tadi, di bagian warning, di bagian pelabelan namanya, di sini ada yang namanya expired date-nya. Jadi kalau di bagian expired date-nya kita isi, maka yang terkait akan mendapatkan email atau notifikasi semacam reminder. Nah, ini sebagai satu contohnya saja. Contoh dari dokumen yang sudah di-reminderkan. Nah, ini saya mengirimkan notifikasi untuk ke diri saya sendiri sebagai salah satu contoh. Nah, ini sudah diintegrasikan langsung ke dalam Outlook atau email kita sendiri. Seperti itu. Dengan syarat, ya tadi kita tinggal mengisi yang namanya expired date ini. Sebagai salah satu contohnya saja. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan yang lain untuk notifikasi remindernya, itu juga bisa. Nah, selanjutnya yang terakhir ada yang namanya audit log. Jadi kita ingin mencari tahu user siapa saja yang mengakses dokumen-dokumen punya kita. Itu bisa kita lakukan dengan cara kita tinggal pilih saja foldernya atau filenya. Kita tinggal klik yang namanya report for entry.
Nah, ketika kita klik report for entry ini, kita tinggal setting aja mau berapa banyak tampilan listnya. Di sini saya ingin menampilkan hanya sebatas 100 saja. Kemudian nanti saya tinggal klik OK. Di sini akan muncul kegiatan-kegiatan dari aktivitas user yang lain. Nah, di sini sebagai salah satu contohnya ada user administrator melihat foldernya invoice 1. Seperti itu. Dan kalau kita ingin mengambil data dari audit log ini, kita tinggal copy saja. Kita tinggal Ctrl A, kemudian kita tinggal klik yang namanya clipboard. Dan kemudian nanti kita tinggal paste-kan di Excel-nya kita. Seperti itu. Nah, ini sebagai salah satu contohnya, saya tinggal klik saja di clipboard-nya. Saya buka Excel. Tinggal kita paste-kan saja. Nanti apa yang sudah ada di dalam Elo audit itu akan langsung muncul di dalam Excel-nya. Seperti itu. Oke, mungkin demonya sampai di sini aja. Ada yang ingin ditanyakan terlebih? Oke, terima kasih Pak Hestiko atas demonya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita sebenarnya. Mau langsung dijawab lisan kah? Oke, boleh. Oke, baik Bu. Yang pertama ini dari Pak Adrianus Yoga. Tadi di presentasi saya lihat kliennya ada yang dari rumah sakit. Dokumen seperti apa yang dikelola? Terus apakah sebatas data administrasi atau sampai data rekam medis kesehatan pasien? Silakan. Oke, untuk rumah sakit sendiri, sekedar sharing saja. Jadi ada di salah satu rumah sakit yang cukup besar, itu mereka ingin dibuatkan SOP. Jadi SOP yang ada di rumah sakit itu mereka ingin dibuatkan di dalam sistemnya Elo. Nah, selain dari SOP sendiri, itu ada yang namanya review atau feedback yang ada dari pasien ke dalam si rumah sakit itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada pasien yang berobat di rumah sakit tersebut sudah sembuh, nah itu si pasiennya ingin memberikan feedback terhadap pelayanan dari rumah sakit itu juga bisa dilakukan di dalam Elo-nya. Kurang lebih seperti itu yang pernah kita buat untuk rumah sakit. Oke, terima kasih Pak Hestiko. Pak Akis mungkin ada yang mau tambahan atau? Oke, bisa dilanjut Ibu. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Sigit Nugroho. Ini pertanyaannya, apakah Elo dapat dioperasikan di semua operating system? Oke, untuk Elo sendiri dibagi menjadi dua, Elo server ataupun Elo client. Nah, Elo client ini itu dapat dioperasikan di Windows, di Mac juga bisa, dan di Linux juga. Tapi untuk Elo servernya sendiri hanya kompatibel di Linux dan Windows saja. Tapi untuk secara user access bisa di ketiga tadi, Windows, Linux, dan Mac bisa diinstal untuk Elo client. Oke, terima kasih Pak Akis. Ada pertanyaan lagi dari Pak Yosua Adijaya. Apakah berarti server Elo itu di cloud supaya semua eksternal atau mobile staff bisa akses semua tanpa diribetkan dengan VPN? Terus ada pertanyaan juga yang
mirip-mirip sama yang di atas, Elo dapat diinstal on-prem atau full cloud. Ini dari Pak Teguh Wahyudi. Silakan Pak Hafiz atau Pak Hestiko. Oke, sebelumnya saya coba jawab dulu. Untuk yang tadi, yang rumah sakit itu ada yang saya lupa jelaskan lagi. Jadi untuk yang di salah satu rumah sakit juga itu ada yang mereka itu minta dibuatkan dalam bentuk medical record-nya atau dalam bentuk ICU, emergency ICU-nya itu ada yang dibuatkan di dalam Elo dan itu juga bisa dibuatkan di Elo. Nah, itu salah satu contoh rumah sakitnya itu sudah pernah dibuatkan. Nah, untuk dari sisi server Elo-nya sendiri, itu bisa diletakkan atau bisa ditaruh di cloud yang ada. Jadi untuk server Elo-nya itu bisa ditaruh di cloud dan Elo-nya sendiri itu bisa di public. Jadi bisa diakses semua orang kalau ingin dibuatkan seperti itu juga bisa dilakukan di cloud maupun di on-premise itu juga bisa. Jadi tergantung kebutuhannya mau di cloud ataupun di on-premise itu Elo bisa di-install. Seperti itu. Mungkin tambahan untuk instalasi tadi yang di cloud maupun di on-premise itu bisa untuk Elo. Nah, tapi untuk di sini untuk aksesnya supaya semua eksternal atau mobile staff bisa akses tanpa ribet VPN itu dikembalikan lagi kepada kebijakan dari regulasi IT-nya apakah jaringan di perusahaan tersebut bisa dipublik atau tidak. Gitu. Jadi kalau misalkan jaringan untuk server Elo-nya dia di public, semua user ataupun pengguna bisa akses tanpa VPN. Tapi selama ini biasanya jarang sih customer kami yang melakukan akses atau membuka public URL-nya untuk akses Elo. Biasanya kami harus akses melalui VPN terlebih dahulu. Tapi itu bisa dikembalikan lagi kepada regulasi IT-nya, Bapak dan Ibu. Tambahan juga, jadi ada beberapa customer kami yang Elo-nya itu juga di public, jadi ada yang diakses tanpa melalui VPN. Itu sebagai salah satu contohnya adalah company Wika atau konstruktor. Nah itu mereka sudah membukakan akses Elo ke public seperti itu tanpa melalui VPN. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Bapak Teguh Wahyudi. Apakah Elo bisa melakukan direct edit file, kemudian apakah bisa melakukan locking file pada saat yang diedit? Jadi tadi dari Pak Hestikel sudah memperlihatkan fitur check-in dan check-out untuk editing direct file dari dalam Elo. Nah, ketika melakukan editing dari dalam Elo tersebut, akan membuka native viewer atau aplikasi yang terinstal di laptop masing-masing. Sedangkan dokumen tersebut basisnya Microsoft Office. Nanti akan terbuka, mungkin jika basisnya Word, nah itu akan terbuka Microsoft Word-nya. Nah, ketika sedang melakukan editing di Microsoft Word di komputer atau lokal masing-masing, nanti di dalam Elo-nya akan terlihat untuk nama dari user atau pengguna yang sedang melakukan editing. Gitu. Jadi, apakah bisa? Tentunya bisa, Bapak. Dari dalam Elo sendiri untuk direct editing file. Oke, dari Pak Istiqlal ada tambahan? Sudah cukup. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Teguh Wahyudi. Bagaimana licensing Elo? Untuk mengenai masalah licensing Elo ini nanti mohon dibahas lebih lanjut ke pihak BRK-nya ya Pak. Kebetulan saya tidak terlalu mengetahui bagaimana cara untuk license dari Elo-nya. Oke, kita lanjut saja dari Pak Irawan Prabandaru. Dikatakan Elo dapat terintegrasi dengan platform lainnya.
terkait masalah sinkronisasinya, misal kita update dengan platform existing saat ini. Apakah otomatis akan sinkron dengan Elo? Misal kita update data vendor, apakah kita perlu login dulu ke Elo, atau ekspor dulu, atau sinkronisasi? Nah, untuk integrasi dengan aplikasi lain, atau platform yang lain, itu tidak perlu login ke dalam Elo-nya. Jadi cukup menggunakan satu user background sebagai background process yang digunakan sebagai jembatan. Nah, tugasnya dari si user yang dilakukan sebagai background process itu, dia akan mengupdate apa yang terjadi perubahan di platform yang sudah kita integrasikan dengan Elo-nya. Jadi nanti ketika user login ke dalam Elo-nya itu sudah otomatis terupdate. Seperti itu. Mungkin dari Mas Akis ada yang mau ditambahkan? Oke, baik Pak Ming, mohon maaf Pak Hestikel. Untuk bagaimana licensing di Elo, jadi saya mungkin bantu jawab juga untuk licensing di Elo nanti, tapi dari sisi bisnisnya nanti bisa dibahas dengan dari pihak BRK, tapi di Elo sendiri untuk sisi license-nya itu dari user yang terbagi dari user Retroid, RW, dan user RO. Nah, nanti di sini untuk ada pertanyaan juga, mungkin kita loncat juga ke Bapak Susilo. Untuk license ini seperti apa? Itu dari user yang tadi Pak. Tipe license-nya itu dari tipe user untuk read write. Nah, read write itu dia bisa upload, bisa delete, bisa full access ke dalam Elo. Nah, untuk selanjutnya juga ada license yang tipe RO yang hanya untuk melakukan print, download, ataupun lihat dokumen di dalam Elo saja. Nah, untuk mendapatkan installer itu biasanya nanti ketika di dalam sebuah project itu nanti sudah dapat Pak untuk installer softwarenya, dan untuk akunnya itu nanti dari sisi bisnisnya tergantung dari berapa banyak license tadi yang akan dibeli Pak, seperti itu. Nanti untuk harganya, skema harganya nanti diinfokan ke BRK Pak. Oke, itu untuk yang license. Terima kasih dari Pak Stikel. Mungkin melanjutkan pertanyaan. Oke, selanjutnya dari Pak Nodi Herianto. Solusi Elo Digital Office apa saja yang bisa diterapkan di perusahaan jasa telekomunikasi? Nah, untuk solusi Elo ini, salah satu contohnya dari perusahaan telekomunikasi itu ada yang namanya Excelasiata. Nah, di Excelasiata itu mereka pernah dibuatkan yang namanya pengarsipan. Jadi mereka menyimpan dokumen-dokumen yang pernah mereka lakukan, atau kayak semacam kontrak dokumen yang mereka buat dengan vendor yang lain. Nah, itu dimasukkan ke dalam Elo-nya. Nah, di dalam Elo-nya sendiri biasanya mereka digunakan untuk pengarsipan aja. Jadi kayak mereka mencari dari dokumennya untuk men-searching dokumen jika dokumen itu suatu saat dibutuhkan, dan juga ada fitur atau solusi yang namanya kontrak manajemen yang seperti yang tadi saya demokan. Nah, itu mereka membuat sebuah kontrak dari awal sampai kontrak itu selesai dan diarsipkan ke dalam Elo. Nah, itu juga bisa dibuatkan. Nah, itu salah satu solusi yang yang pernah dibuat di Excel Asiata. Seperti itu. Dan selain di Excel Asiata, itu juga ada dari Protelindo. Protelindo juga menggunakan Elo sebagai tempat penyimpanan dokumen yang mereka. Itu juga sudah ada seperti itu. Oke, dari Mas Askis ada yang mau ditambahkan? Oke, udah cukup Pak Hestikel.
untuk selanjutnya pertanyaan Bapak Joshua di ya. Maaf, ada tambahan. Ada berapa versioning yang dapat record? Untuk versioning yang dapat record, untuk versioning yang dapat record di Elo itu tidak ada jumlah maksimalnya, Pak. Jadi selama dokumen tersebut selalu diupdate ataupun selalu berubah, tetap terekam oleh Elo untuk versinya. Nah, itu akan muncul pertanyaan lagi. Setiap versi yang tersimpan pasti akan memunculkan beberapa pertimbangan karena dari sisi sizingnya juga mungkin akan bertambah. Nah, tapi di Elo juga dari sisi dokumen version tersebut bisa diatur, Pak. Bisa dihapus juga untuk dokumen versionnya, tapi pada dasarnya juga untuk version berapa versioning yang dapat record itu jumlahnya tidak terbatas, Pak, di dalam Elo. Oke, dari Pak Estikel ada tambahan? Sudah? Pak, untuk Oke, buat Bapak Ibu yang masih mau bertanya, masih Q&A. Oke, mungkin dari Tunggu 5 menit lagi kalau ya, Pak. Yang mau bertanya boleh langsung chat di form Q&A dengan sama-sama underscore nama PT-nya apa, akan dapat satu hadiah juga dari EO, satu buah masker akan dikirim ke Bapak Ibu. Sudah bertanya. ada di sini ada pertanyaan dari Bapak Teguh Pugyudi juga. Jika dibandingkan dengan Smart Locks, apa kelebihan dari Elo? Nah, ini untuk fitur kelebihan dan kekurangannya mungkin saya belum bisa jawab, Pak, untuk hal ini karena saya harus melihat dulu atau mempelajari secara teknis detailnya untuk aplikasi Smart Locks ini. Apakah Smart Locks ini berbasis konten manajemen juga atau berbeda dengan Elo seperti itu. Dari Pak Estikel ada tambahan? Tidak ada. Oke, dari kami kembalikan ke Ibu Aryani. Silakan, Bu. Oke, pasti kita tunggu lagi. Untuk yang mau bertanya silakan. Oke, Pak, ada pertanyaan dari Pak Andri Siswanto. Apakah jenis license Elo dan apakah yang tadi didemokan merupakan license standar atau ada license plus tambahan? Berapa minimum pembelian license-nya? Pak Estikel? Apa saja jenis license? Oke, jadi untuk jenis license Elo yang tadi saya demokan itu adalah jenis yang Elo Enterprise-nya, versi dari Elo Enterprise. Nah, di dalam versi dari sisi Elo-nya sendiri itu ada 3. Ada yang namanya Elo Enterprise, ada yang namanya untuk Elo Profesional, sama yang satu lagi ada yang namanya
eh, Hello Office. Hello Office. Berapa minimum pembelian untuk license-nya mungkin bisa dibahas nanti Pak bersama dengan sales-nya atau bersama dengan tim data. Tapi yang saya ketahui untuk minimum pembelian license-nya itu 5 Java client Pak. Jadi seperti contohnya di sini saya menggunakan user yang tadi ketika saya demokan adalah user yang administrator dan saya login menggunakan versi dari desktop atau Java client. Nah itu minimal pembeliannya itu ada 5 user. Seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan dari Mas Agusnya sendiri. Nah, untuk jenis license-nya itu yang tadi Pak ada full access, read write, RW, dan RO. Nah, yang RW ini yang dipakai oleh Pak Estikel untuk demo tadi di aplikasi Java Client, dan yang untuk RO itu dia hanya bisa untuk print dokumen, save as, dan pencarian. Tapi untuk license yang RW itu sifatnya pembayarannya nanti gratis Pak. Nanti bisa dibicarakan lebih lanjut oleh pihak Dirka Pak. Oke, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya masih ada yang bertanya boleh atau bisa langsung ditanyakan nanti setelah sesi ini kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan atau seperti apa bisa langsung cek di di kiri bawah bisa langsung chat ke saya Aryani Tulorason itu ada nomor teleponnya 0812 1041 2086 atau langsung di email ke cs.bd@brk.co.id. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita akhiri saja. Bapak Ibu, terima kasih. Maaf Mbak Aryani, Yep. masih ada yang bertanya dari Pak Andri Siswanto. Berapa lama implementasi standar dokumen manajemen dan standar dokumen approval proses? Nah, untuk berapa lama implementasinya itu tergantung dari kebutuhannya Pak. Jadi kita harus mengetahui dulu atau kita melakukan assessment terhadap kebutuhan dari dokumen manajemennya itu dan proses approval-nya itu seperti apa. Kira-kira
sekitar 37 sampai 44 hari untuk lamanya implementasi standar dari dokumen manajemennya itu, Pak. Kira-kira sekitaran 37 sampai 44 hari. Oke. Ada tambahan dari Mas Akisnya sendiri? Cukup, pasti kan. Terima Oke, kalau gitu saya balikan lagi ke Bu Aryani. Ini ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, karena udah mau makan siang juga. Ini Oke. dari Pak Amril Yasi, untuk after sales service-nya kira-kira seperti apa? Apakah ada support service dari Elo? Oke, untuk mengenai sales service-nya mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut bersama dengan timnya BRK ya Pak, karena kebetulan saya dan Pak Akis ini lebih ke arah teknikal dari sisi Elo-nya sih Pak. Mungkin itu saja. kan yang after sales support bisa dibantu ya dengan maintenance Pak Hestikel ya. Biasanya di sisi kita ada yang pre-maintenance itu selama 1 tahun. Tapi untuk lebih lanjutnya itu mungkin bisa dibahas dengan timnya BRK untuk bisnisnya seperti apa. Mungkin saya sedikit tambahkan saja Pak, bantu jawab juga. Jadi kalau dari sisi licensing untuk after warranty itu seperti pasti ada yang namanya maintenance Pak ya, dari segi license. Tapi nantinya jika diperlukan juga local support dari partner seperti BRK, itu pasti kami akan bantu juga. Pastinya ada perbedaan benefitnya sih Pak. Nanti ini kita bisa diskusi kalau Bapak tertarik secara private, mungkin di luar meeting juga is okay. Kita bisa provide sih Pak, layanan seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Haris Kristanto, Business Manager dari PT BRK Hardeo Perkasa. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, kalau misalnya setelah sesi ini ada pertanyaan yang mau ditanyakan langsung ke PT BRK Hardeo Perkasa mengenai Elo, bisa langsung ke kontak person di bawah, sebelah kiri bawah. Bisa ke saya, Aryani Timorason, di 0812 1041 2086, atau bisa langsung email ke cs.bd@berka.co.id. Oke, mungkin akhir kata terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih Pak Akis, Pak Hestikel yang sudah membawakan presentasi dan demonya, dan Bapak Haris Kristanto yang sudah membawakan company profile dari PT BRK Hardeo Perkasa. Akhir kata, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari kami semua. Terima kasih sudah hadir sekali lagi. Selamat siang. Sudah jam makan siang. Selamat makan siang. Terima kasih. Sampai berjumpa di webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.